kajian yang berkenaan dengan orang yang masuk surga dengan sendirinya, ya. Kemarin sudah kita bahas kelompok A, kelompok B, ya. Maka hari ini, subuh ini, saya kira merupakan kelompok yang terakhir, ya. Di surah An-Nahl ayat 31, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, yaitu surga Adnin, mereka masuk di dalamnya. Yadkhulunaha, ya, tiga-tiga itu sama. Yadkhulunaha, ya. Tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka di dalam surga itu apa saja yang mereka kendaki, ya. Ma yasha'un, kadzalika yazillahul muttaqin. Demikian itulah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa. Nah, ini kelihatan sekali nih perbedaan-perbedaannya, gitu kan. Kalau dalam kelompok B yang lebih menonjol, ya, adalah sabar, gitu ya. Kemudian menghubungkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini lebih menonjol orang yang takwa, ya. Dan ma yasha'un, apa yang mereka maui, lebih menonjol terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tawaffahumul malaika thayyibin, lalu orang-orang yang mewafatkan, ya, matinya oleh malaikat-malaikat itu dalam keadaan baik, lebih menonjol keadaan wafatnya, ya. Yaquluna salamun alaikum, mereka malaikat-malaikat berkata salamun alaikum, semuanya, ya, mendapat salam. Kalau kelompok A mendapat salam dari banyak malaikat setelah mereka di dalam surga, dari masuk setiap pintu, ya, berarti melambangkan betapa besarnya surga yang diberikan kepada orang yang masuk surga sendiri. Tapi di kelompok A lebih yang merupakan nenek moyangnya, keturunannya, gitu, ya. Maka kalau kita bercita-cita, dan tidak ada salahnya bercita-cita, kita masuk surga bersama anak kita, bersama cucu kita, ya, bersama nenek moyang kita. Tidak ada salahnya dan wajib, saya kira, ya. Dengan doa Rabbana hab lana min
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Doa itulah kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin tidak akan mampu kita. Kalau kita pikir nggak mampu untuk masuk surga kita sendiri aja berat, ya. Tapi berkat doa segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya anak kita rajin beribadah, ya. Cucu-cucu kita juga rajin. Walaupun mungkin sudah tidak tahu lagi kita, ya, berkat doa kita, doa di dalam surah Ibrahim. Doa itulah merupakan senjata kita untuk mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beserta anak cucu kita dengan bapak kita, dengan nenek moyang kita masuk surga bersama-sama dalam kedudukan yang sama. Subhanallah, ya. Kalau bercita-cita tidak ada salahnya, berdoa tidak ada salahnya, apalagi diiringi dengan usaha, ya. Mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan cucu kita, ya. Sehingga kalau kelompok C ini yang diwafatkan oleh malaikat dengan baik, yaquluna salamun alaikum, ya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga oleh karena apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, selain itu merupakan kebalikannya. Nah, di ayat yang sebelumnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman, ya. Pertanyaan itu disampaikan kepada orang-orang yang zalim. Tapi yang menjawab orang-orang yang diberi ilmu berkata, luar biasanya, ya. Orang-orang berilmu dalam keadaan demikian kalutnya, ya, demikian takutnya dalam situasi hari kiamat, tapi orang berilmu memberikan penjelasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berilmu dan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menjelaskan segala sesuatu di akhirat nanti. Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpahkan kepada orang-orang kafir. Qulal ladzina utul ilma innal izyal yauma yawasu alal kafirin. Dia berkata ini, ya, orang-orang yang berilmu itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang berilmu. Siapa orang kafir itu? Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alladzina yatawaffahumul malaika zalimi anfusahum. Zalimi 6 hari biasanya penting, ya kan? Anfusahum.
Fa'alqamus salam. Mereka menyerahkan diri. Fa'alqamus salam. Ma kunna na'malu min su'. Kami enggak pernah melakukan kejahatan. Bala. Jawab malaikat, tidak. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ya. Kemudian maka masuklah pintu-pintu jahanam. Fadkhul abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sal mathwal mutakabbir. Maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pintu pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Nah, dapat pelajaran kita, ya, itu selalu seimbang. Saya sudah sampaikan ya, selalu seimbang. Ya. Diceritakan orang yang matinya dalam keadaan baik, diimbangi dengan matinya orang dalam keadaan jelek. Ya. Saya kira kita sudah kita lanjut lagi pada kesempatan besok saja. Saya kira akan lebih. Cuman saya ingin mengingatkan, kemarin saya bicara kalau janji Allah itu selalu diawali oleh innalladzina amanu wa amilus solihat, ya kan? Ya. Tapi tidak selalu. Ya, kadang-kadang potongan janjinya saja. Nah, namun kita ngerti sebetulnya diawali oleh innalladzina amanu wa amilus solihat. Biasanya begitu, ya. Jadi biasanya janji-janji di awal kita selalu menemukan inna sholati innalladzina amanu wa amilus solihat. Selalu menemukan janji-janji itu. Pada akhirnya nanti tidak disebut lagi, ya, disebut lagi karena itu otomatis seperti janji Allah dalam surah Yunus biimanin, karena imannya bertambah, ya, karena iman bertambah. Nah, setelah itu tidak disebut lagi biimanim itu. Padahal seluruh janji-janji Allah itu karena meningkatnya iman dan amal, ya. Nah, kemarin saya sampaikan ada suatu statement dalam surah Al-Asri, ya, dalam surah Al-Asri itu kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu tidak ada janji. Itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia menunjukkan wal asri, artinya demi masa, artinya perjalanan kehidupan kita tentu, ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, tapi dia akan menjatuhkan dirinya sendiri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, kecuali ada 4, yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam hak dan kesabaran. Jadi ibaratnya kita lulus nanti ada raportnya, ada komponen 4 itu harus terisi dalam laporan itu, ya, ibarat itu. Ini tidak ada janji menunjukkan kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam hal hak dan dalam kesabaran. Jadi untuk lulus ujian nanti kita harus isi itu, ya, dalam kehidupan kita 4-4-nya, ya. Saya kira cukup sampai dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.